Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube Husain Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas nih tentang saldo nol dan apa yang harus dilakukan. Solusinya ya. Nah, terima kasih banyak nih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya, sehingga channel saya sudah berkembang nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga akan mendukung channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari saya. Jangan lupa juga klik tombol like-nya dan di-share di berbagai media, di grup FB ataupun di grup WA. Ini sekarang bulan Juni, bulan depan adalah bulan Juli, yaitu pencairan PKH tahap 3. Akan tetapi masih banyak nih ibu-ibu KPM yang masih galau dikarenakan saldonya nol atau zong. Baik itu KPM PKH, apalagi ini ada KPM BPNT yang saldonya nol. Banyak KPM yang mengeluh dan galau karena saldonya nol. Nah, di sini saya akan mengurai satu demi satu kenapa bantuan tersebut saldonya nol. Baik itu KPM PKH, KPM BPNT, simak terus ya penjelasan dari saya. Yang pertama, status kepesertaan KPM tersebut di program bansos, baik itu bansos PKH ataupun bansos BPNT, sudah dihapus dikarenakan sudah naik desilnya, jadi sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Solusinya bagaimana? Nah, ini tidak ada solusi saat ini. Memang sedang perbaikan data di DTKS sehingga memungkinkan beberapa KPM naik desil dari desil 4, desil 3 bisa naik ya ke desil 2 ataupun desil 1 ataupun sudah mampu ya. Nah, tidak ada solusi karena memang sudah KPM ini sudah tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, tapi ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS, meskipun datanya sudah padan dengan data Dukcapil. Solusinya bagaimana nih? Solusinya cek di operator SIGNG yang ada di desa atau kelurahan untuk mencocokkan data antara di KK dan KTP dengan DTKS. Ini ya kalau tidak padan dengan data DTKS, sedangkan di Dukcapil sudah padan. Yang ketiga, status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan data DTKS, tapi belum padan dengan data Dukcapil. Ini yang ketiga ya. Solusinya bagaimana? Datang ke Dukcapil untuk mengaktifkan nomor KK dan NIK yang saat ini dimiliki. Bisa jadi meski sudah diperbarui datanya di KK, di kartu keluarga dan KTP, kartu tanda penduduk, tapi nomornya belum diaktifkan. Jika ini terjadi, maka KK dan NIK-nya akan tercatat tidak valid. Solusinya tadi ya, datang ke Dispenduk Capil. Yang keempat, status kepesertaan di program bansos ini masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil, tapi data di bank penyalur, kaitannya ini dengan Himbara ya, Bank Himbara, ada BNI, Mandiri, BTN dan BRI ya, bank penyalur ini belum padan. Solusinya bagaimana? Solusinya bahwa KK, KTP, buku tabungan KKS dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT ataupun BST,
lakukan pengecekan data dari dokumen di atas dengan data yang di bank. Ini kalau memang belum padan dengan di bank ya. Khusus pemilik rekening yang sebenarnya adalah pengurus pengganti dari KPM yang meninggal atau berhalangan, tetap sebaiknya minta didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayahnya. Kalau PKH didampingi oleh pendamping PKH, kalau BPNT didampingi oleh pendamping BPNT. Karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari KPM, seperti ayah, ibu, dan anak yang sudah cakap hukum. Yang kelima, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS di Spenduk Capil, dan data di bank juga sudah padan. Solusinya gimana? Solusinya tunggu sekitar 1 atau 2 minggu karena proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Segera lakukan cetak rekening koran di bank penyalur. Proses cetak rekening koran tidak bisa diwakilkan, harus oleh pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, buku tabungan, dan KKS. Setelah dilakukan cetak rekening koran, segera melapor ke pendamping sosial. Kalau PKH ke PKH ya, kalau BPNT ke pendamping BPNT yang bertugas di wilayah, untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dana bantuan sosial oleh pihak Kementerian Sosial dengan pihak Himbara. Ada Bank Himbara ya, ada 4 bank Himbaranya. Khusus bantuan BSP atau sembako tidak bisa dilakukan cetak rekening koran, tapi bisa dilakukan pengecekan saldo melalui agen atau e-warung yang ditunjuk oleh bank penyalur. Dicetak struknya, bawa struknya ke pendamping yang bertugas di wilayah tersebut. Catatan penting ini, jika KPM PKH yang mengalami kendala pada BSP, pada bantuan sosial pangan atau BPNT sembako, temui dulu pendamping PKH, lalu temui juga pendamping BPNT-nya ya. Yang kedua, jika KPM PKH tidak menerima PKH yang mengalami kendala pada BSP, pada sembakonya, temui pendamping BSP sembako. Petugas ini bisa terdiri dari TKSK ataupun PSM ataupun Karang Taruna yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Yang ketiga, jika KPM masih bingung apa masalahnya, silahkan langsung menanyakan kepada pendamping sosial PKH, TKSK, pendamping BPNT, operator SIKNJ yang ada di kelurahan ataupun desa, dan menanyakan permasalahan bantuan sosial di media sosial hanya akan membuat Anda makin bingung. Jadi cek sumbernya ya, walaupun itu cek bansos, cek apa, ada cek bansos yang diluncurkan secara ofisial, cek bansos secara ofisial itu ya. Jangan hanya mendapatkan informasi dan informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik ke pendampingnya masing-masing ya. Itu mungkin solusi-solusi dan permasalahan-permasalahan serta solusi-solusi yang kami bisa jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kami juga berpesan ini untuk memutus rantai COVID-19. Jangan lupa prokes, protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap mencuci tangan dengan sabun. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.